Puji Tuhan, selamat pagi Jemaat Immanuel. Kembali di program Berkat Pagi. Mari sebelum kita mengawali aktivitas kegiatan kita hari ini, akan lebih baik kita mengawalinya dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, sudah 2 minggu ini kita sama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Amos. Di mana saat ini saya mau mengingatkan kepada kita apa yang terjadi pada bangsa Israel di zaman Amos ini. Di zaman itu pada zaman itu bangsa Israel mengalami yang namanya kemakmuran. Mereka melakukan ibadah dengan setia. Nampaknya tidak ada masalah dalam hidup mereka. Namun kita tahu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah kita. Pemimpin-pemimpin dan orang-orang yang makmur saat itu, walaupun mereka melakukan ritual ibadah mereka dengan setia setiap minggunya, perilaku mereka tidaklah sesuai dengan ibadah mereka. Walaupun mereka makmur, mereka kaya, mereka berkelimpahan harta mereka, tapi mereka tidak lagi mempedulikan orang-orang di sekitar, tidak mempedulikan orang-orang miskin, ditelantarkan dan bahkan dijadikan budak oleh mereka. Padahal Allah sudah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir sehingga timbul ketidakadilan di sana. Ditambah lagi dengan adanya penyembahan-penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada dewa-dewa yang tidak bermoral. Semua hal ini membuat Allah benci dengan kehidupan ibadah mereka karena tidak sesuai dengan perintahnya, tidak sesuai dengan kehendaknya. Bahwa hubungan yang benar dengan Allah itu akan membawa perubahan kepada hubungan-hubungan yang lainnya, bukan malah merusak. Kebenaran inilah yang diserukan oleh Nabi Amos kepada bangsa Israel, karena Allah ingin sekali bangsa Israel kembali berbalik kepadanya. Namun pada saat Nabi Amos menyerukan hal ini kepada mereka, respon dari bangsa Israel itu sangatlah mengecewakan. Imam Amazia dengan kesombongannya malah mengusir Nabi Amos. Katanya, bernubuatlah di tempat lain, janganlah di tempat ini. Secara langsung mereka menolak kebenaran firman Allah yang disampaikan melalui Nabi Amos. Mereka tidak tahan ataupun tidak terima firman Allah yang datang kepada kehidupan mereka yang tidak benar di hadapannya. Bukannya menjadi takut ataupun bertobat, tetapi mereka menolak kebenaran firman Allah secara nyata-nyata. Saudara, sayang sekali kejadian seperti ini sering juga terdengar di zaman modern di mana kita hidup saat ini. Banyak sekali orang Kristen yang melakukan peribadahan mereka setiap minggu dengan setia. Namun hidup mereka di luar ibadah sangatlah bertolak belakang dengan ibadahnya. Bahkan nyata-nyata banyak sekali anak muda yang hari-hari ini menolak untuk mendengar apalagi percaya kepada firman Tuhan sebagai satu kebenaran yang hidup. Mereka katakan bahwa Alkitab itu sudah tidak lagi relevan dengan kehidupan mereka saat ini. Bahkan mereka berani menolak hamba-hamba Tuhan sebagai wakilnya Tuhan. Mereka baru akan percaya kepada firman apabila firman tersebut membuat mereka nyaman, sesuai dengan keinginan dan logika yang mereka percayai, yang seringkali memuaskan kedagingan. Ini merupakan fenomena yang sangat mengerikan yang terjadi di akhir-akhir zaman ini. Akan dibawa kemanakah generasi yang seperti ini? Kalau kita buka di dalam kitab Amos pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-11 sampai ke-13, saya akan bacakan bagi saudara semua. Saudara menyimak dengan baik. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan tetapi tidak mendapatnya. Ayat yang ke-13. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Ini merupakan salah satu penglihatan Amos yang juga merupakan gambaran simbolis akan hari kedatangan Tuhan. Di ayat ini dikatakan bahwa akan terjadi kelaparan dan kehausan bukan akan makanan dan air, tetapi akan terjadi kelaparan dan kehausan akan firman Allah.
di mana akan terjadi orang-orang akan sedemikian rupa mencari firman Allah, namun tidak menemukannya. Dan semakin hari mereka akan menjadi lesu. Saya tidak bisa membayangkan suasana peristiwa seperti ini. Mungkin akan sangat mengerikan sekali. Tapi siap tidak siap, kita sedang menuju ke sana. Dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayat 3-4, saya bacakan kepada saudara semua. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Hal-hal ini sedang terjadi saat ini dan akan semakin banyak lagi orang yang menolak akan kebenaran firman Tuhan yang murni. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan, bagaikan tubuh kita yang memerlukan makanan untuk kita bisa hidup, kuat, menjalani hari-hari kita. Sama dengan firman Tuhan, itu adalah makanan rohani bagi kehidupan kita. Dalam Matius 4 ayat yang 4 dikatakan di sana bahwa kita bukan hanya hidup dari roti, tetapi juga dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Jika kita kekurangan makanan rohani, maka kita akan mengalami yang namanya kelaparan rohani yang disampaikan oleh Nabi Amos tadi. Dan apabila kita mengalami kelaparan rohani yang terus-menerus tidak kita selesaikan, tidak kita benahi, maka kita juga akan mengalami yang namanya kematian rohani yang akhirnya berdampak terhadap kehidupan masa depan kita, bahkan kehidupan kekekalan kita. Allah muak dengan segala penolakan akan firman-Nya. Dari bangsa Israel bahkan sampai saat ini. Akhirnya nanti akan ada satu waktu dia akan mengambil firman itu sehingga terjadilah kelaparan dan kehausan firman Tuhan sesuai dengan nubuatnya Nabi Amos. Kemungkinan besar akan muncul manusia yang mengalami sakit mental. Kejahatan dan dosa akan semakin besar dan tidak terkontrol. Tidak ada lagi yang namanya damai sejahtera akibat dari kelaparan dan kehausan akan firman Allah. Begitu mengerikan. Saya tidak bisa membayangkan hal ini terjadi di hari-hari ini. Tapi pelajaran bagi kita di pagi hari ini, bahwa selama kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, melalui media apapun, bahkan di gereja melalui hamba-hamba Tuhan, dalam persekutuan-persekutuan yang ada bersama dengan anak-anak Tuhan. Bahkan kalau kita juga membaca Alkitab sendiri, kalau kita masih dikasih kesempatan dan waktu untuk kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita mau menerimanya dengan hati yang terbuka. Tidak melihat lembut, keras, menghibur ataupun menegur firman Tuhan itu bagi kehidupan kita. Mari kita mau terima dengan hati kita, apapun bentuk firman Tuhan. Karena saya yakin dan percaya firman Tuhan itu bertujuan supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan iman kita semakin dikuatkan. Kalau hari-hari ini kita merasa bahwa firman Allah datang kepada kita tapi bentuknya menegur, mungkin kita merasa kecewa ataupun sakit hati. Tapi bersyukurlah saudara, karena itu artinya Allah masih peduli kepada kita semua. Allah masih peduli terhadap saudara. Allah tidak mau kita, saya dan saudara, terus-terus berbuat dosa, hidup di dalam dosa, sehingga kita yang menderita, kita yang merasakan kerugiannya. Allah tidak mau hal itu terjadi. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan yang mungkin disampaikan oleh hamba Tuhan, disampaikan melalui platform yang ada, itu bisa menegur kita sehingga kita bisa berbalik sadar akan setiap dosa dan kesalahan kita. Bukan hanya itu saja, kita juga mau meresponi firman Allah dalam hidup kita dengan seperti apa? Dengan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tapi kita melakukan firman Tuhan. Seberat apapun itu, saya tahu tidak mudah melakukan firman Tuhan. Perintah Tuhan itu sangat sulit dilakukan, tapi saya percaya kalau kita memiliki kerinduan, keinginan yang besar untuk kita hidup berkenan bagi Tuhan, saya yakin dan percaya kita mampu melakukan kebenaran firman Tuhan itu sesulit apapun itu. Jangan bosan dengan firman Tuhan. Karena firman itu setiap saat bisa bekerja secara dahsyat di dalam hidup kita dengan caranya. Sama seperti pemazmur dan Yesaya katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya selalu. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Saat ini
Ia masih berkenan ditemui. Oleh sebab itu kita mau cari terus, jangan pernah bosan menikmati kehadiran Tuhan. Selagi masih ada pemberitaan firman Tuhan dan Alkitab di tangan kita, mari kita mau terus buka telinga dan hati kita untuk menerima teguran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan berkat pagi hari ini. Biarlah itu menjadi kekuatan baru bagi kita semua. Immanuel, Allah beserta kita.